Baiklah teman-teman, kita berjumpa lagi dalam pengecekan telur untuk bahan baku telur asin. Kita ulas kembali karena hal ini sangat penting sekali. Lihat, kuning telurnya bersih mulus, putih telurnya putih mulus, semuanya terang. Ini contoh yang layak produksi. Coba kita putar, badannya kita lihat terang, tidak terkontaminasi oleh noda sedikit pun. Kita putar balik ke atas ke bawah, atasnya bersih, bawahnya juga bersih. Nah, ini bagian bawah terlihat ada bundaran kehitam-hitaman. Ini adalah alami, dalamnya itu selaput-selaput telur gitu ya, jadi bukan terkontaminasi, bukan noda yang kita khawatirkan. Ini adalah alami. Ini telurnya kuningnya bagus, kuning merah, kuning oranye. Kalau kita buka ini cakep banget dah, ini kuningnya, kuning kemerah-merahan atau disebut juga oranye. Nah, kita coba, kita contohkan kuning telur yang bermasalah atau putih telur yang bermasalah, yang tidak layak produksi. Ini merahnya mulus, kita putar ke atas ke bawah, bawahnya bersih. Ini noda kulit ini ya, warna kulitnya bukan noda. Tuh, kita putarnya badannya. Nah, itu tadi yang kelihatan ya, kita posisikan yang kelihatan bernoda. Nah, ini putihnya ada bayang-bayang hitam. Inilah yang terkontaminasi. Tuh, kita zoom. Nah, ini akibat ada retakan tuh, bulatan kecil ada retakan akibat daripada retak. Karena retak kuning karena retak kulit telur, retak cangkang telur mengakibatkan mengefek kepada dalam putih telurnya terkontaminasi. Nah, inilah yang tidak layak produksi. Tolong yang begini diakhir ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh yang ada nodanya ya. Kita ambil satu lagi contoh yang ada noda hitam pada telur merahnya. Nah, ini pada kuning telurnya, pada merah telurnya ada noda hitam. Ini yang tidak layak produksi. Oke, kita putar. Di tempat lainnya bersih. Ini kotornya kotor kulitnya ya, bukan karena kotor terkontaminasi, bukan. Kita lihat ya, kita geser kuning telurnya ke kulit yang lebih terang supaya bisa terlihat lebih jelas. Nah, ini ya, lebih jelas lagi. Inilah noda hitam yang tidak boleh diproduksi karena kuning telurnya ada noda hitam, tidak bagus untuk diproduksi. Oke, udah cukup paham sampai sini. Ini yang dimaksud kita cek and recheck, bagaimana telur yang layak produksi, bagaimana telur yang tidak layak produksi. Yang dimaksud tidak layak produksi inilah yang ada noda hitam di kuning telur atau di putih telur. Contoh ini yang noda hitam di kuning. Di kuning telur ya. Ini yang harus diakhir, jangan dinaikkan ke produksi lebih lanjut. Kita contohkan lagi. Ini telur yang satu lagi yang mulus. Nah, kita lihat ya.
kita zoom ya. Mantap banget ini merahnya. Kalau kita buka ini merahnya merah atau kuning telur, yang disebut kuningnya oranye atau kuningnya kemerah-merahan. Ini cakep banget ini. Kalau diproduksi juga Masya Allah, masirnya bukan main. Tuh bersih, kita lihat sekeliling badannya bersih, atasnya bersih, bawahnya bersih. Itu yang keliling kulit agak kehitam-hitaman itu adalah selaputnya. Nah inilah yang layak produksi ya. Oke, baguslah kalau sudah paham untuk seleksi, bakal bagus. Wassalam, wassalam, wassalam. Dadah Ajun. Yang terkontaminasi. Kita zoom. Nah ini akibat ada retakan tuh, bulatan kecil ada retakan akibat daripada retak. Karena retak kuning karena retak kulit telur, retak cangkang telur mengakibatkan mengepek kepada dalam putih telurnya terkontaminasi. Nah inilah yang tidak layak produksi. Tolong yang begini diakhir ya teman-teman. Nah kita ambil contoh yang ada nodanya ya. Kita ambil satu lagi contoh yang ada noda hitam pada telur merahnya. Nah ini pada kuning telurnya, pada merah telurnya ada noda hitam. Ini yang tidak layak produksi. Oke, kita putar. Di tempat lainnya bersih. Ini kotornya kotor kulitnya ya, bukan karena kotor terkontaminasi, bukan. Kita lihat ya, kita geser kuning telurnya ke kulit yang lebih terang supaya bisa terlihat lebih jelas. Nah ini ya, lebih jelas lagi. Inilah noda hitam yang tidak boleh diproduksi karena kuning telurnya ada noda hitam, tidak bagus untuk diproduksi. Oke, udah cukup paham sampai sini. Ini yang dimaksud kita cek and recheck bagaimana telur yang layak produksi, bagaimana telur yang tidak layak produksi. Yang dimaksud tidak layak produksi inilah yang ada noda hitam di kuning telur atau di putih telur. Contoh ini yang noda hitam di putih, di kuning telur ya. Ini yang harus diakhir, jangan dinaikkan ke produksi lebih lanjut. Kita contohkan lagi. Ini telur yang satu lagi yang mulus. Nah kita lihat ya. Kita zoom ya. Mantap banget ini merahnya. Kalau kita buka ini merahnya merah atau kuning telur, yang disebut kuningnya oranye atau kuningnya kemerah-merahan. Ini cakep banget ini. Kalau diproduksi juga Masya Allah, masirnya bukan main. Tuh bersih, kita lihat sekeliling badannya bersih, atasnya bersih, bawahnya bersih. Itu yang keliling kulit agak kehitam-hitaman itu adalah selaputnya. Nah inilah yang layak produksi ya. Oke, baguslah kalau sudah paham untuk seleksi, bakal bagus. Wassalam, wassalam, wassalam. Dadah Ajun.